Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lihat dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu banyak sekali jenis-jenis penyakit hati. Mari kita lihat satu-satu, mudah-mudahan cukup waktu. Yang pertama, yang paling banyak ini, al-mutakhawilu bis sholah, menganggap enteng sholat. Mana yang disebut menganggap enteng sholat? Mereka yang sudah tahu sholat 5 waktu wajib, tapi mereka tidak mau melaksanakan. Inilah puncak kehancuran hati manusia. Karena ada orang begitu, bersinat takut betul, ngambil sandalnya orang takut sekali, ndak puasa takut dosa, Ramadan 30 hari puasa tapi ndak sholat. Kan ada yang begitu, takut dia ngambil nasinya orang, takut dia ganggu istrinya orang, tapi begitu tiba waktu sholat dia merasa tidak berdosa. Kan ada perasaan begitu, lewat sholatnya 5 waktu, sehari dia tidak sholat, merasa tidak punya dosa. Inilah puncak hancurnya hati kalian. Ada yang begitu kan, setengah mati cari duit, dari pagi cari duit sampai malam cari duit, tapi lupa sholat. Inilah yang selalu saya istilahkan, kerja cari duit, begitu dia lapar beli nasi bungkus. Sayangnya setelah ada nasi bungkusnya, nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Ini orang Bugis bilang beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Reka Gering bilang dungu. Itu larang dungu. Asli sedugu-dugunya. Masa beli nasi bungkus, nasinya dia buang, nasi bungkusnya dia makan? Inilah orang yang setengah mati cari nafkah, berpolitik siang malam, berusaha siang malam, ngajar siang malam, cari harta siang malam, lupa sholat, beleng-beleng, dungu. Apa sebab orang biasa tidak sholat? Mohon maaf, punten. Ibu-ibu paling banyak tidak sholat kalau ada pesta pengantin. Gara-gara apa? Make up. Mukanya dikira tembok, kuning, coklat, abu-abu, biru. Oh, beleng-beleng. Itu biasa saya kasihan lihat itu ibu kalau ada pengantin, mukanya betul-betul kayak tembok, serba palsu. Bibirnya merah, palsu. Alisnya tebal, palsu. Bulu matanya panjang, palsu. Pantatnya gabus, semua palsu. Malah ada lagi lebih gila lagi, saya lihat dia kasih lebih alisnya. Saya bilang kenapa dikasih lebih? Dia bilang seperti artis Korea. Ada bilang artis Korea baru di Bogor tinggal. Ya sudahlah. Apa dilarang berdandan? Ya silahkan, selama ibu berdandan supaya suami bangga di samping ibu, itu ibadah. Tapi kalau ibu dandan, gara-gara dandan tidak sholat, beleng-beleng. Coba. Nah sekarang gimana solusinya, Ustaz? Nah, ibu wudhu dulu. Sudah wudhu, dandan. Sudah dandan, tahan kentut. Biar sudah wudhu, kentut batal. Nggak habis ke Ustaz, sedikit aja keluar. Biar sedikit, batal. Coba. 2. Yang menyebabkan ibu-ibu banyak tidak sholat kalau ada pengantin. Apa? Jilbab. Saya ini sudah keliling-keliling ceramah sampai ke Malaysia, Timur Tengah, Brunei, Filipina Selatan. Ini hanya di Indonesia yang ibu-ibunya susah jilbabnya. Jilbab sakaratil maut. Masya Allah. Itu ada talinya tuh 2 meter. Dia ikat dulu. Dia ikat di lehernya. 2 meter dikasih kembang. 17 pentulnya. Ada kayak batang pohon di belakang. Sudah, tidak bisa lah dia goyang lehernya. Sudah diikat. Coba, ayo pakai lagi jilbab yang sempit, celana roknya sempit. Suaminya bilang, cepat-cepat, buru-buru kita ketinggalan. Tunggu sedikit Pak. Ini namanya beleng-beleng. Tiba waktu sholat, hayya 'alas sholat. Suaminya bilang, bu, baru aja kau pulang umroh. Itu baru 2 bulan yang lalu kau pulang umroh. Ini sudah mau asar kau belum sholat zuhur. Sana pi sholat. Apa kata istrinya? Sadar kau Pak? Saya sadar, saya suruh kau sholat.
Kau ndak lihat ini jilbabku, 2 jam makainya ini. Nah, beleng-beleng. Sudah ya, Bu. Yang paling banyak perempuan ndak sholat kalau ada pesta. Ini kalau laki-laki kapan banyak ndak sholat? Ada Piala Champion. Subuh ndak sholat subuh, gara-gara sepak bola. Begitu nonton dari jam 2, seri adu penalti bersamaan azan subuh. Pilih mana, Pak? Bapak pilih mana? Pergi sholat, ketinggalan gol. Nonton, ketinggalan sholat. Akhirnya apa? Diambil sajadahnya, sholat depan televisi. Ini lebih beleng-beleng lagi. Ayo. Demi Allah, apa alasan orang biasa tidak sholat? Ustaz, saya kaya Ustaz. Dia kaya aja dia tidak sholat. Ada yang kalah kayanya Nabi Sulaiman? Ada yang kaya Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman itu pekarangan rumahnya emas. Ada di sini pekarangan rumahnya emas. Paling kalau orang Bugis, kalau paling kaya giginya dikasih emas. Coba. Dia cakep Ustaz. Ada yang kalah Nabi Yusuf? Ayo. Tuh cakepnya Nabi Yusuf. Bayangkan cakepnya itu manusia. Ibu-ibu disuruh ngiris-ngiris bawang. Suruh lewat Nabi Yusuf seperti Pragawati. Yang kalau di atas apa itu? Catwalk. Lewat Nabi Yusuf. Ini ibu, Masya Allah, ini bukan manusia ini, cakep betul. Tidak sadar, dia iris tangannya, dia tidak rasa begitu terpesonanya dengan mukanya Nabi Yusuf. Segagah-gagahnya Ustadz Das'ad. Jangankan ngiris bawang, kentut aja hilang perhatian. Coba, gagahnya Nabi Yusuf, tapi tetap taat beribadah kepada Allah. Saya kuat Ustadz, binaragawan. Ada kala Nabi Musa. Nabi Musa itu Bu, kalau dia kunci badannya, tembus itu bulu-bulu di bajunya. Kalau dia kunci badan, terlempar songkoknya. Kalau dia tinju orang, belum sampai tinjunya sudah jatuh itu musuhnya. Ini orang Bugis bilang karate do, karate campur doti. Doti itu magic. Coba, hebat. Saya cerdas Ustaz. Ada yang kalah cerdasnya Nabi Nuh. Sampai detik ini tidak ada orang arsitek bikin perahu di atas gunung. Semua mereka bikin perahu di pesisir pantai. Nuh alaihissalam di atas gunung bikin perahu. Cerdas, tidak sombong, tetap sujud beribadah kepada Allah. Apalagi? Ada apa alasanmu lagi? Tinggi pangkatnya Ustaz. Ada yang kalah pangkatnya Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah penghulu para nabi. Penghulu para nabi. Kekuasaannya waktu itu bukan cuma Makkah Madinah, sebagian dunia itu taklukan Islam waktu itu dibawa kekuasaan Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang kita mau alasan tidak mau sholat? Jelas. Demi Allah, tidak ada keselamatan bagi mereka yang menganggap enteng sholat. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya misrun billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.